Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. God's call and choice, panggilan dan pilihan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kekristenan berbeda dengan agama. Kekristenan adalah penguasa alam semesta, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, sumber kehidupan yang memilih saudara dan saya. Amin. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Lalu mereka mencoba membangun dengan kebaikan hati, dengan korban persembahan, dengan filosofi, dengan pengetahuan, dan tidak menemukan Tuhan. Tapi kekristenan adalah Yesus punya ide untuk mencari saudara. Dan tahukah saudara begini, keputusan Tuhan tidak dapat diganggu oleh siapapun ketika Tuhan pilih kita. Ada kalanya kata-kata kita terbatas dalam mengungkapkan kasih Tuhan yang hebat ini. Kata-kata pengkhotbah terbatas, kata-kata saya terbatas untuk mengungkapkan ide, untuk mengungkapkan rancangan rencana Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Anda dipilih sejak dari dalam kandungan ibu. Anda telah ditetapkan sejak dari dalam kandungan ibu saudara. Kalau kita baca Yehezkiel pasal yang pertama, aku telah memilih engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Aku telah menetapkan engkau, aku telah mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sejak dari dalam kandungan, Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menetapkan kita. Makanya tema khotbah hari ini adalah dikatakan bahwa God's call and choice. Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan. Ada kalanya orang terpanggil tapi belum tentu dipilih. Sehingga siang hari ini kita mulai mereposisi, apakah saya adalah orang yang dipilih Tuhan, ataukah cuma saya adalah orang yang cuma terpanggil saja. Tapi Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku. Kata memilih adalah idenya Tuhan. Ada kalanya Tuhan pilih seseorang dalam keadaan orang itu lagi berantakan hidupnya, orang itu sedang terikat dengan kuasa kegelapan, orang itu lagi menuduh diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Ada kalanya Tuhan pilih orang itu ketika dia jadi seorang pembunuh, dari seorang narkoba, seorang yang drugs, hidupnya hancur, tidak punya pengharapan. Tapi ketika penjunan itu datang, ketika pemulih itu datang, ketika pemilih itu datang dan memilih kita, maka kita yang tadinya hancur jadi baik kembali. Alkitab berkata dia mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, dan padang belantara menjadi sumber mata air. Pilihan Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Tuhan pilih Anda dan saya, dan siapapun tidak bisa mengganggu gugatnya. Kalau mau dilihat kepintaran, ada yang lebih pintar dari saudara. Kalau mau dilihat kekayaan, ada yang lebih kaya dari saudara. Kalau mau dilihat kedudukan, ada yang lebih tinggi kedudukan dari saudara. Kalau mau dilihat pendidikan, ada yang lebih tinggi pendidikannya dari kita. Kalau mau dilihat kecantikan, ada yang lebih cantik dari saudara. Kalau mau dilihat kegantengan, ada yang lebih ganteng dari saudara. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Tuhan memilih kita bukan karena apa yang tadi saya katakan tadi. Tuhan memilih kita karena memang Dia mau pilih kita, dan tidak ada satupun yang sanggup menganggapnya, menggugatnya maksud saya. Kasih tahu kiri kanan, tidak ada satupun yang sanggup menggugat kamu. Kamu telah dipilih oleh Tuhan. Beberapa orang mengalami depresi, beberapa orang mengalami intimidasi, beberapa orang mengalami kekalahan-kekalahan di dalam bisnisnya, keluarganya, di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, pilihan Tuhan bagi saudara tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebab Dia Allah yang perkasa, Dia tahu yang memilih yang terbaik. Kita bisa salah memilih, tapi Tuhan tidak pernah salah memilih. Kasih tahu kiri kanan, kamu bisa salah memilih, tapi Tuhan tidak pernah salah memilih. Amin. Dan kita harus menghargai bahwa Tuhan telah memilih kita untuk sebuah rencana indah dalam kehidupan kita.
Tuhan memilih kita agar kita bergerak bersama dengan Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan kita telah dilengkapi, dipagari, dibentengi oleh Tuhan. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa ada banyak cara Tuhan menghibur kita pada saat kita diperlakukan dengan tidak adil. Berapa banyak saudara yang berbuat baik, tapi Anda diperlakukan dengan tidak baik. Berapa banyak saudara yang harusnya Anda berprestasi, yang kedudukan itu harusnya Anda punya, tapi orang lain mendapatkannya, dan Anda rasanya sepertinya diperlakukan dengan tidak adil. Berapa banyak Anda yang Anda tahu bahwa Anda berkarunia, tapi sepertinya Anda belum dimunculkan. Ada kalanya Tuhan memperhatikan apa yang ada dalam isi hatimu, untuk one day Dia akan mengangkat Anda tinggi. Ketika minyak urapan raja turun di atas Daud pada 1 Samuel pasal 16, Daud harus menunggu sampai 25 tahun untuk dia menjadi raja atas seluruh Israel. Dan Daud harus diurapi 3 kali dalam hidupnya. Urapan yang pertama, urapan 1 Samuel pasal yang ke-16. Urapan yang kedua ketika dia menjadi raja atas suku Yehuda saja, sukunya sendiri. Dan urapan yang ketiga ketika dia menjadi raja atas seluruh Israel. Rentan waktunya 25 tahun. Ketika Daud diurapi pertama kali, umurnya kurang lebih 17 atau 18 tahun. Berapa banyak yang 17-18 tahun? Anda memiliki the king anointed, ya. Pak Firman 16 ya, istrinya 17, Pak Firman 17, istrinya 15. Ini the youngest. Ya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan tahu apa yang Anda dan saya hadapi, dan Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menolong kita. Karena pilihannya akan disertai dengan perlindungannya. Pilihannya akan disertai dengan supply-nya. Haleluya. Saya alami sendiri dalam kehidupan, dalam pelayanan. Ketika Tuhan pilih saya, ada kali saya berdiri depan cermin dan saya lihat, siapa saya sih? Ada yang lebih pintar dari saya, ada yang lebih ganteng dari saya, ada yang lebih hebat dari saya. Tapi kenapa saya? Dan saya nggak punya jawaban. Saya baru tahu jawaban ketika saya baca Alkitab. Tuhan pilih kita karena Tuhan lihat hati kita, dan karena Dia mau pilih kita. Hari ini Anda yang datang di tempat ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan materai Tuhan ada pada saudara. Materai Tuhan adalah darah Yesus. Materai Tuhan adalah keselamatan yang Dia berikan kepada saudara. Sekali Dia pilih saudara, maka Dia akan lindungi, Dia akan pagari, Dia akan bela saudara. Dia akan lindungi saudara. Makanya ada banyak orang Kristen yang frustrasi, dia belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen itu harusnya buat setan stres, bukan setan yang buat Anda stres. Dari muka Anda lihat saya, Anda ini orang-orang yang membuat setan stres, bukan dibuat setan Anda stres. Haleluya. Kalau ada masalah, hadapilah dengan sukacita. Kalau ada persoalan, katakan Tuhan besertaku. Kalau ada tantangan, katakan bersama dengan Allahku, aku akan menaklukkan gunung-gunung, melintasi lembah-lembah, menjadi pemenang kehidupan. Haleluya. Pilihan Tuhan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Dan hal yang kedua, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bertujuan untuk kita bergerak dalam pelayanan dan menghasilkan buah. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, supaya kamu menghasilkan buah. Bukan cuma buah, tapi berbuah tetap. Ayat firmannya ditampilkan multimedia. Kita dipilih untuk menghasilkan buah. Kalau tadi saudara dan saya dipilih, dilindungi, dipagari, ada kingdom supply yang Tuhan kirimkan kepada saudara, maka hal yang kedua harus Bapak Ibu dan saya perhatikan. Banyak jemaat, banyak orang Kristen yang hanya puas bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, tapi dia tidak melakukan hal yang kedua. Karena ayat ini dalam satu ayat saudara, Yohanes 15 ayat 16 ini satu ayat. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu untuk kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dikatakan begini, tapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Kata menetapkan itu mendelegasikan, mengutus, memberikan semua persiapan, semua yang kamu butuhkan untuk kamu pergi menghasilkan buah. Buah ini bicara tentang apa? Ada 3 buah. Pertama adalah buah roh yang harus kita hasilkan. Kemudian buah pertobatan yang harus orang lihat dari hidup saudara.
dan buah pelayanan yang harus kita hasilkan di dalam pelayanan. Jadi ada 3 buah yang harus dihasilkan ketika Tuhan pilih kita, yaitu buah roh, kasih, sukacita, dan ada 9 buah roh harus terpancar, harus dinikmati dari hidup kita. Kemudian adalah buah pelayanan, orang lihat bahwa kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikut itu adalah buah apa? Buah pertobatan. Ya. Buah pelayanan adalah kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka untuk menggenapi Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Aku berkata kepada kamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kerajaan Allah, mulai dari Yudea, Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan tanggung jawab bagi orang-orang pilihan Tuhan untuk kita pergi bergerak menghasilkan 3 buah ini: buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah roh. Ya, yang harus kita hasilkan di dalam seluruh pelayanan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ambil. Pertanyaannya begini, apakah kita sudah menghasilkan ketiga buah ini? Ataukah Anda baru tahu hari ini? Itu masalah, saudara. Ya, itu masalah, karena kekristenan bukan celebrate. Kekristenan bukan celebrate. Kekristenan tidak hanya cuma sampai kita datang mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan, tidak. Tapi ada hal yang lebih daripada itu yang Tuhan minta dari kita. Dan ini merupakan perintah daripada Tuhan Yesus sebelum dia terangkat. Bagaimana supaya kita bisa mengimplementasikannya, atau bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini, Matius 28 tadi, ayat 18 sampai 20. Bukan cuma berkhotbah dari belakang mimbar, bukan cuma melayani di depan mimbar, bukan cuma di pintu gerbang, tapi bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai pekerja, pergi dan membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Ketika orang nyakiti kita, apakah Anda mengampuni? Apakah Anda simpan sakit hati lebih dari 1 minggu? Anda udah kalah 1 minggu itu. Apakah Anda tidak damai dalam 1 jam? Maka Anda kehilangan damai sejahtera 60 menit. Haleluya. Tapi kalau saudara dan saya hari ini orang nyakiti saudara, dan Anda telepon, Anda berkata, saya minta maaf, ya Anda nggak salah, orang itu yang salah. Tapi Anda karena tahu kebenaran, saudara tahu kebenaran, dan Anda yang lebih dulu, kita yang lebih dulu menelpon dan minta ampun, maka kita adalah pemenang kehidupan. Saudara tahu, orang mengampuni itu jembatan yang Anda bangun untuk masa depan saudara. Orang mengampuni itu adalah disediakan seluruh fasilitas ilahi. Dan kalau orang tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak ampuni. Tapi kalau dia mengampuni lebih dulu, Bapa di sorga akan ampuni dia. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25. Jika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorgamu tidak akan mengampuni kamu. Matius 6, 14, 15. Matius 5 ayat 23-25, kalau kamu datang persembahkan korban, teringat sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan dulu ibadahmu, tinggalkan dulu korbanmu, pergi berdamai dengan saudaramu, baru datang persembahkan korban. Jadi Tuhan lebih suka apa yang ada dalam isi hati kita diselesaikan lebih dulu daripada saudara dan saya punya aktivitas rohani. Bukan berarti aktivitas rohani nggak boleh, tapi isi hati kita harus beres lebih dulu sebelum kita datang menghadap Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan itu menyangkut dengan buah pertobatan. Matius pasal yang ketiga dan Matius pasal yang keempat berkata begini, karena itu hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatanmu, buah pertobatan. Dulu saya anak nakal dan suka berkelahi, tapi ketika saya bertobat, saya ingat 3 bulan itu saya terus dipancing orang untuk berkelahi. Tapi saya punya ayat firman Tuhan yang saya hafal. 3 bulan itu saya sudah hafal 3 ayat firman Tuhan. Yohanes 3:16. Ayat yang paling top, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, diberkatilah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Saya itu bertobat dengan ayat ini, saudara, bukan karena dengar khotbah, tapi karena baca buletin Betani waktu itu tahun 90-an. Kakak perempuan saya yang bawa pulang buletin itu karena kakak perempuan saya yang bertobat duluan.
Dan dia tahu ini adik, dia tahu adiknya nakal. Dan dia tahu adiknya ini juga suka baca. Setiap kali dia pulang, dia selalu taruh di atas meja, karena dia tahu saya akan baca. Saya ingat waktu itu ketika pagi, saya bangun pagi, saya sikat gigi keluar, saya lihat ada tulisan di situ, jago karate, bertobat, terima Yesus dan melayani Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu ayat itu bicara kepada saya, kamu tuh orang terkutuk. Lalu saya buka Yeremia 17, saya buka cari Yeremia itu mungkin 30 menit gak dapat ayatnya, karena gak pernah ke gereja. Anda boleh Kristen di KTP, tapi belum tentu bisa buka Alkitab dengan cepat. Makanya ada lagu dinyanyikan supaya Anda hafal kitab-kitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang hafal itu? Anak-anak gereja anak-anak sekolah minggu kan hafal. Kemudian ketika hafal dapat permen 2, pensil 1, buku tulis 1. Saya nggak tahu di sini dikasih nggak, ya, nggak tahu dikasih nggak. Tapi buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah-buah ini harus saudara dan saya hasilkan supaya dinikmati oleh banyak orang. Kekristenan itu seperti di akuarium, saudara. Hidup itu seperti di akuarium. Akuarium itu orang melihat ikan itu berenang, bisa melihat apa yang dia makan. Hidup Anda dalam terang, Anda dan saya tidak hidup di dalam gelap. Apa yang Anda lakukan, maka orang bisa melihat itu menjadi role model, sehingga bisa ditiru oleh orang lain. Makanya Matius pasal 5 ayat 13, ayat 12, 13, 14 berkata, kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia. Tuhan tidak bilang kita garam dapur. Tuhan juga tidak bilang kita garam untuk Sulawesi Selatan, garam untuk Indonesia, tidak. Tuhan bilang kita garam dunia. Dan fungsi garam yang pertama itu adalah menahan pembusukan. Fungsi garam yang kedua itu adalah memberi rasa kepada makanan. Fungsi garam yang ketiga adalah menjadi pupuk. Dan fungsi garam secara universal adalah dari hotel bintang 5 sampai dari restoran bintang 5 maksud saya, sampai restoran kaki 5 rasanya sama. Anda pergi ke restoran kaki 5 yang ada AC-nya, angin serobos. Atau angin cepoi-cepoi, itu juga ada AC-nya ya. Dia masak pakai garam juga. Rasa garam tuh pada tingkat tinggi bahkan tingkat rendah selalu sama. Beberapa waktu istri saya selalu tegur saya. Dia katakan begini, Papa kalau ngomong dengan orang ini nadanya berbeda loh. Tapi kalau ngomong dengan orang ini nadanya juga berbeda. Bayangkan istri saya itu bisa timbang bahwa kalau saya ngomong dengan si A, nada saya bisa berbeda. Dengan si B, nada saya bisa berbeda. Lalu saya tanya, penasaran, bagaimana nadanya? Kalau dengan orang itu kamu bisa, Shalom Pak, apa kabar? Tapi kalau ini, Shalom Pak, apa kabar? Jadi dia bisa niru, berbeda. Saya mulai renungkan, itu berarti saya ini belum jadi garam juga. Amin. Karena Alkitab katakan, jika garammu menjadi hambar, maka seluruh hidupmu akan juga hambar. Perkataanmu hambar, hidupmu hambar, senyummu hambar. Saya lihat senyum-senyum Anda di sini senyumnya. Senyumnya manis ya. Saudara saya, ada kalanya saya pernah ketemu dengan seseorang. Orang ini setiap kali datang ibadah penuh dengan sukacita. Satu saat saya ketemu, dia datang dengan muka yang sangat apa Moses? Datang dengan muka yang, siapa yang tadi bilang kecut? Kecut. Datang dengan muka yang sangat kecut. Saya tuh perhatikan karena saya tahu posisi duduknya, saya tahu. Jemaat itu datang kapling, saya tahu Ibu Tabita setiap kali datang duduk di kursi ini. Setiap kali nggak ada, saya akan tanya, di mana Ibu Tabita? Ya, saya tahu Cililis selalu duduk di kursi itu. Orang datang ke gereja aja sudah kapling tempat duduk. Setiap kali orang duduk langsung mukanya masam, dia nggak enak, padahal itu kursi yang sama, duduknya juga sama. Lebih mungkin ke depan saudara. Ya, ketika saya lihat dia duduk di sana, mukanya kecut.
bukan jemaat, bukan jemaat, bukan jemaat. Ya. Karena keseringan saya diundang ke tempat itu, saya tahu tempat duduknya. Biasanya ajakin saya lunch, tapi hari itu saya lihat mukanya kecil. Dan setelah itu dia katakan, ini pastor, bolehkah saya ngomong dengan pastor? Boleh. Saya ngomong dengan gembala, boleh nggak saya pergi sama jemaat bapak ini? Oh boleh pastor, nggak apa-apa. Dia mau ngomong dengan bapak. Kemarin juga dia sudah ngomong dengan saya. Dan waktu saya pergi sama dia dan dia katakan begini, waktu lagi pesan makanan selesai dia katakan begini, saya ditipu orang, kurang lebih hampir 7M. Saya lihat dia kasihan dan saya katakan, saya nggak ngomong saudara, mungkin 2 menit saya nggak ngomong, saya diem. Ya. Dan saya katakan saya ikut prihatin Pak. Tapi kalau Bapak kalah di hati, maka Bapak nggak punya jalan keluar. Tapi kalau Bapak menang di hati, sekalipun Bapak belum melihat uangnya datang, maka Tuhan akan kasih Bapak jalan. Lalu dia tanya ke saya begini, maksud menang di hati itu gimana? Karena saya lihat Bapak mukanya kecut tadi waktu saya khotbah. Bapak kan selalu datang dengan halo, shalom, haleluya, muka sukacita, dengar firman, amin yang paling kencang, haleluya yang paling kencang. Selalu kalau amin itu nggak pernah duduk berdiri dan angkat kedua tangan. Tadi saya lihat Bapaknya seperti lagi dicengkram, seperti duduknya itu lagi kakinya diikat, pinggangnya diikat di kursi Bapak. Iya Pak, 1 bulan ini saya stres, malam saya nggak bisa tidur, bahkan saya minum obat tidur. Saya mau tanya maksud Bapak tadi, hati itu seperti apa? Saya katakan ampuni orangnya. Waktu dia lihat saya, mukanya berubah saudara, mukanya marah. Dia katakan, Pak ngomong apa enak, tapi dia pergi dengan uang 7 miliar. Itu uang banyak Pak. Saya kerja bertahun-tahun untuk dapat uang ini, kemudian saya pinjamin kepada dia. Kemudian dia nipu saya, itu duit banyak. Saya katakan iya. Tapi hari ini kalau Bapak marah belum tentu uangnya kembali. Tapi kalau Bapak mengampuni dia, Bapak sedang bangun jembatan untuk masa depan Bapak penuh harapan. Jadi saya ngomong dengan dia, sebelum makanan datang, maka dia sudah mengambil keputusan, berkata saya mau ampuni dia. Saya doakan dia, dia nangis di meja makan. Istrinya cuma diam. Mereka saya doain, dia ngampuni temannya. Nah saya katakan telepon temannya selesai ini. Dia katakan siap. Selesai kami makan dalam mobil, dia telepon temannya. Dia katakan saya mengampuni kamu. Saya kasih kamu kesempatan, kapanpun kalau kamu ada uang, kamu mau kembalikan kapanpun. Saya nggak tentukan berapa waktu, berapa bulan, berapa tahun, kapanpun. Saya ngampuni kamu. Dan saya lupakan semua. Saya tuh lihat orang berubah, ketika hatinya berubah, jadi radikal luar biasa. Saya ingat saya balik ke tempat itu 1 tahun kemudian. Saya ketemu dia, saya lihat tempat duduknya dia. Dia sudah amin berdiri, haleluya. Saya mulai lihat, saya tahu orang ini alami terobosan. Selesai itu dia datang ke gembalanya, dia berkata begini, Pak Gembala, saya minta izin keluar dengan Pastor Luther lagi. Dia ajak saya makan dan dia katakan, Pastor, ingatkah ketika kita ketemu tahun lalu? Dan hanya dalam waktu 4 bulan, orang itu telah mengembalikan semua uangnya hari ini. Semua uang 7 miliar telah dikembalikan. Saya juga bingung karena saya tahu bahwa dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya di kota ini. Orang berkata orang ini sangat bulat. Kalau ngomong A belum tentu A. Ada A plus, ada A minus, ada A triple seven, ada macam-macam. Orang ini gak bisa dipercaya. Tapi ketika saya mengampuni dia, ketika Bapak dengar saya telepon dan saya ampuni dia, kasih dia kesempatan. Kapanpun kamu bayar, silakan kamu bayar. Saya ampuni kamu. Hanya 4 bulan Pak. Dia kembalikan semua uang, 7 miliar dikembalikan oleh Tuhan. Mungkin hari ini saudara dan saya mengalami satu keadaan yang rasanya Anda gak mungkin ampuni orang itu. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah jalan, firman Tuhan itu adalah fondasi, firman Tuhan itu adalah arahan, guidance bagi mereka yang hilang jalan. Saya percaya pengampunan itu bukan untuk membuat Anda mengalami kekalahan. Pengampunan itu bukan untuk menghancurkan saudara. Pengampunan itu supaya Anda jadi pemenang. Buah pertobatan muncul. Buah pelayanan muncul. Buah roh muncul. Dan sorga intervensi. Ketika itu ada pada saudara, orang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Hal yang ketiga adalah tidak semua orang yang dipanggil selanjutnya dipilih oleh Tuhan. Matius pasal 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14 berkata begini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Hari ini, apakah kita orang yang dipanggil atau orang yang terpilih? Kita adalah orang yang terpanggil tapi juga dipilih. Kalau kita perhatikan Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, saya mau kita baca ayat ini. Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 bicara tentang Gideon memimpin tentara Israel untuk melawan orang Filistin. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayat 6, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Berkumpul 32.000 orang untuk siap berperang. Dan Tuhan berkata, ketika Gideon berkata panggilan perang berbunyi, sangkakala perang berkumpul, sangkakala ditiup untuk berkumpul untuk peperangan, maka berkumpullah 32.000 orang. Dan ketika 32.000 orang berkumpul di depan Gideon, Tuhan berkata begini, terlalu banyak, suruh yang gentar, suruh yang takut pulang ke rumah. Lalu yang pulang gak tanggung-tanggung, 22.000 orang yang pulang. Tinggal 10.000 orang yang berani, yang tidak takut, tidak gentar. Dan Tuhan berkata masuk dalam ujian yang kedua. Saudara, kalau Anda melayani dengan kegentaran, dengan ketakutan, Anda gak akan sampai kepada potensi maksimalnya Tuhan. Dengan Tuhan itu, kalau Anda gak percaya sungguh-sungguh, Anda gak pernah lihat mujizat. Amin. Bukan nekat loh saudara ya. Orang percaya Tuhan itu seperti singa muda yang mengaum. Ya, ketika seorang singa mengaum, saya baca literaturnya 3,5 kilo, itu musuh-musuhnya tuh langsung takut saudara. Dan Alkitab berkata tinggal 10.000 orang dan masuk dalam ujian kedua, disuruh minum di air. Ada kalanya Tuhan uji kita dengan air. Air gambaran tentang deterjen rohani, air juga gambaran tentang berkat, air gambaran tentang revival, air gambaran tentang kesegaran, air gambaran tentang promosi, air gambaran tentang Bapak Ibu dan saya dalam kelimpahan. Ada kalanya kita diuji dalam kelimpahan. Dan lihat mana yang berjaga-jaga dan mana yang mau ngambil ke diri sendiri. 9.700 minum dengan mulutnya menyentuh air. Orang kalau minum di air sungai dengan mulut menyentuh air, dia nggak perhatikan sekelilingnya. Dia hanya lihat wajahnya di dalam air itu dan dia hanya cuma tahu kepentingan dirinya sendiri. Bapak Ibu perhatikan, kalau orang sudah diberkati oleh Tuhan, ada kalanya dia mikir orang lain. Atau kebanyakan jumlah 90% lebih mikir hanya diri sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Yang penting gua minum untuk diriku sendiri. Gua seger, aku lagi haus, aku lagi dahaga, aku minum bagi diriku sendiri. Ternyata orang yang tidak takut, orang yang tidak gentar, mereka punya sesuatu yang ada dalam diri mereka yang tidak ada yang bisa lihat kecuali diuji dalam level kedua. Tahu saudara, Bapak Ibu, kita ini diuji dalam ujian kelimpahan itu berbahaya saudara. Banyak kali ketika ujian penderitaan kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika pintu tertutup kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita ada di dalam kelimpahan belum tentu kita cari Tuhan. Belum tentu kita baca Alkitab. Belum tentu kita mau datang ibadah. Kita ini selalu cari Tuhan karena kita butuh. Aku sakit, minta didoain. Aku butuh pintu terbuka. Aku butuh bisnisku sukses. Aku butuh naik pada posisi lebih tinggi. Lalu kita cari Tuhan. Ketika kita dapat posisi itu, kita jauh dari Tuhan. Jadi sebenarnya kita memperalat Tuhan untuk tujuan kita. Bukan kita memberikan diri kepada Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Alkitab dengan jelas berkata begini, mereka diuji di sungai, dan yang teruji, yang lulus ujian cuma 300 orang. Angka 300 itu adalah angka kedewasaan.
Saudara, kedewasaan itu tidak diukur dengan umur. Kedewasaan itu tidak diukur dengan rambutnya putih atau masih hitam. Kedewasaan itu diukur dengan bagaimana menerima tanggung jawab dan menyelesaikannya sampai tuntas. Tanggung jawab apa sih? Tanggung jawab di dalam pelayanan, tanggung jawab di dalam pekerjaan, tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Tanggung jawab kita menentukan apakah kita bisa dipercaya lebih atau tidak. 300 itu mereka tahu airnya mengalir dengan limpah, mereka mengambil dengan tangannya. Orang ambil dengan tangan itu artinya dia minum, dia masih berjaga-jaga. Dia siap apakah musuhnya datang, dari mana musuhnya datang, dia bisa melihat sekelilingnya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Lalu Tuhan berkata, pisahkan 9.700 dengan 300. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, aku pilih yang 300. Banyak belum tentu kita mayoriti. Minus, kalau Anda bersama Yesus, Anda mayoriti. Haleluya. Kita dipanggil, belum tentu dipilih. Tuhan memilih dengan ujian. Hari ini, kalau Anda katakan Anda berani, kita akan diuji. Ada banyak orang yang jatuh ketika terima uang banyak. Ada banyak orang yang jatuh ketika punya kedudukan yang bagus. Ada banyak orang yang terhilang ketika dia punya pelayanan yang bagus. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, kenyamanan itu bukan daerah conversionnya kita. Kenyamanan adalah tempat kita melatih hati kita untuk selalu menjadikan Jesus be the center. Selalu menjadikan Yesus sentral atas hidup kita. Bahwa tanpa Yesus tidak mungkin semuanya ini terjadi atas hidupku. Dan Alkitab berkata begini, kalau Bapak Ibu perhatikan Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang setia. Wahyu 17 ayat 14 berkata begini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Namanya Baal Hamon. Tuhan di atas tuayan atau raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang dipilih dan setia. Saudara dan saya ada dalam 3 elemen ini. Kita terpanggil, kita dipilih dan dikunci dengan setia. Kata setia dalam terjemahan Alkitab King James Version diterjemahkan dengan faithfulness. Kata faithfulness dari 2 suku kata, faith iman dan full penuh dengan iman. Dari bahasa Yunani diterjemahkan dengan pistos. Sebenarnya iman itu diterjemahkan dengan pistis. Nah, ini akar katanya. Akar katanya adalah pistos. Pistos itu artinya saudara dan saya dapat dipercaya. Jadi ketika Tuhan temukan saudara, temukan kita tuh dapat dipercaya. Mungkin temanmu gak percaya Anda. Mungkin kemarin orang gak percaya Anda. Tapi hari ini ketika kita have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Orang lihat hidup kita berubah. Orang melihat bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka orang bilang, ini kamu dapat dipercaya. Percayakan ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang bisa mendidik orang lain, bisa membimbing orang lain, menuntun orang lain. Jangan bergaul dengan orang yang membuat Anda dan saya terhilang dari Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang hanya cuma cari popularitas. Jangan bergaul dengan orang yang cuma hanya untuk mikir diri sendiri. Bergaullah dengan orang yang menuntun Anda ke arah yang lebih baik. Amin. Hidup ini tanpa orang lain menolong kita gak akan sukses. Yang pertama Tuhan iya. Ya, tapi tanpa orang lain menolong kita gak akan mungkin sukses. Karena itu 1 Korintus 15:33 berkata, ingat, jangan sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau dibulak-balik ayat ini berkata begini, pergaulan yang baik menghapuskan tanda-tanda cakaran setan yang buruk dalam hidup kita. Amin. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Atau sebaliknya, pergaulan yang baik akan menyingkirkan kehidupan yang buruk daripada kita. Bergaullah dengan orang-orang yang benar, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau Bapak Ibu bergaul dan tidak pernah ada orang yang tegur kesalahan Anda, temanmu tidak pernah tegur Anda, itu bukan teman yang baik.
Temanmu selalu mendukung Anda ketika Anda buat salah. Tetap dukung, aku dukung kamu, aku support kamu, aku nggak kasih tahu kepada orang lain. Ini teman yang salah. Tapi kalau Anda bergaul dengan teman yang akan terus tegur saudara, mendoakan saudara, menasihati saudara, itu teman yang baik. Saudara terus berteman dengan orang seperti itu, karena tujuannya adalah untuk menjaga Anda tetap ada di dalam rule kebenaran. Alkitab katakan pistos, kemudian kita dapat pisteuo. Pistos itu artinya bisa dipercaya. Pisteuo itu lebih tinggi lagi, adalah biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Biarkan Tuhan yang pegang kita. Jadi ketika Anda berkata, I believe, itu bukan tentang saudara. Itu tentang Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Ketika Anda berkata, aku percaya, itu bukan lagi tentang saudara. Ketika Anda dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan telah menyiapkan segalanya bagi saudara. Contoh, ketika nanti presiden baru kita, Pak Prabowo dengan Pak Gibran akan jadi presiden nanti bulan Oktober. Mereka akan memilih para menteri. Dan orang-orang itu adalah orang-orang terpilih bagi mereka yang akan menduduki kabinet yang akan nanti menolong presiden dan wakil presiden untuk menjalankan semua visi dan misinya untuk memajukan negara ini. Mereka adalah orang-orang terpilih. Amin. Sama, ketika misalnya gubernur, wali kota memilih orang-orang untuk ada di sekeliling dia, untuk mendukung program-programnya, maka orang-orang ini orang-orang terpilih. Ketika Tuhan pilih kita, maka kita adalah orang-orang yang akan mendukung Tuhan, mendukung rancangan rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, untuk membawa kemuliaan. Dan orang akan memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ketika Bapak Ibu dan saya hidup seperti ini, maka kita akan lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, ingat, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Ada yang dipanggil jadi bisnismen. Ada yang dipanggil untuk jadi dosen. Ada yang dipanggil untuk jadi orang-orang yang ada di dunia entertain. Ada yang dipanggil untuk orang-orang yang ada di dunia government. Ada yang dipanggil untuk orang-orang yang dunia art. Ada yang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang di dunia keuangan. Jadikan mimbarmu di mana Anda berada untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Tidak semua orang harus dipanggil jadi full time. Tidak semua orang harus dipanggil untuk jadi hamba Tuhan yang full time seperti saya. Saudara dan saya menjadi hamba Tuhan di tempat di mana saudara dan saya tugas. Sebab kerajaan Allah itu sangat luas. Di sanalah mimbar saudara untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di sanalah Tuhan menetapkan saudara. Alkitab katakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, sekali saya baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusaha untuk sungguh-sungguh, karena jika kita setia, maka kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, karena jika kita setia, maka kita akan dikuatkan dan akan tampil menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena ada upah yang menanti kita. Responi panggilan Tuhan. Karena ada sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita. Ketika saya secara pribadi meresponi panggilan Tuhan, saya ingat saya mulai full time itu kurang lebih 27 tahun yang lalu. Dari tahun sebelum anak saya lahir. Saya nikah bulan Oktober 98, 1 bulan kemudian gembala saya itu khotbah di depan. Tentang Elia dan Elisa. Tentang Elisa terpanggil. Elisa membakar 24, memotong 24 lembunya, kayu-kayunya dipakai untuk menjadi kayu bakar. Dan dia berkata gini, beberapa anak-anak muda di sini, ada yang dipanggil melayani Tuhan full time, tapi selalu lari, dan saya selalu lari. Karena saya ingin jadi seorang bisnismen. Bahkan saya sudah punya bisnis. Bisnis saya itu ayam kampung, saudara, ayam boiler. Ribuan ekor dan sudah panen, saya sudah terima hasilnya. Ya, saya sudah terima hasilnya. Dan saya dipanggil. Hari itu ada beberapa anak-anak muda di sini, nama saya diteriakin nomor 1. Luther. Itu para penatua di depan tepuk tangan, ada yang bisikin saya, mau lari kemana kamu? Tuhan panggil kamu.
Saya maju di depan dalam pertanyaan di hati saya mau jadi full time. Tuhan, saya berulang-ulang kali dikasih tahu, kamu full time, kamu full time. Selalu lari. Bahkan orang tua rohani saya yang nanti tanggal 19 Juli akan datang berkata, Luther, Om lihat kamu dipanggil full time. Tidak Om, saya mau melayani Tuhan sebagai businessman. Tolak saudara. Sampai di depan mimbar, ribuan orang dipanggil. Kami hari itu berempat, saya, Risendo, Sheni, Emil, satu lagi 5. Didoain. Gembala saya katakan, Luther, Om waktu 3 bulan. Bukan 3 bulan, 2 minggu untuk kamu resign. Saya bilang, Om, kalau saya pekerja biasa langsung hari ini atau besok selesai. Tapi saya bukan pekerja biasa, saya diberikan tanggung jawab untuk ngurus perusahaan orang. 3 bulan pun belum tentu. Saya itu 2 minggu dikasih kesempatan. Saya minggu pertama saya diam, saya berdoa, ambil 2 puasa saudara. Mulai masuk minggu kedua, saya telepon bos saya, bos, saya sedang bikin surat resign. Hah? Kamu mau resign Luther? Kamu gajinya kurang, kamu minta gaji berapa? Bayangkan langsung ditanya gaji berapa. Saya bilang, bos nggak bisa bayar saya. Loh kenapa saya nggak bisa bayar kamu? Saya mau melayani Tuhan. Hah? Kamu mau melayani Tuhan? Wah jangan dong kamu kasih Tuhan saingan dengan saya. Dia takut saudara. Padahal dia nggak percaya Tuhan. Dia ateis. Dia nggak percaya Tuhan. Dia katakan, jangan kasih Tuhan saingan dengan saya. Saya takut kalau kamu bilang begitu. Lalu dia diam. Ya sudah, kalau kamu mau melayani Tuhan, kamu bikin surat resign, tapi ada catatan di bawah. Kalau di tempat di sana, kamu nggak cocok, kamu mesti kembali ke perusahaan saya. Bayangkan, saya bikin surat resign, cuma dalam jangka waktu 11 hari, saudara. Dikasih waktu 2 minggu, 11 hari, dia sudah setuju surat resign saya. Saya sudah jadi gembala di CKF di sini, saya dengan istri, saya mau berangkat pelayanan ke Jakarta, ketemu bos besar saya. Dia lihat saya dari jauh langsung dia kata, Shalom Luther. Saya katakan, wow, orang ateis sekarang sudah bilang Shalom. Saya berpikir dulu istrinya bilang, saya mau pergi ke gereja Luther, saya mau lihat anak yang nakal ini kenapa sudah bertobat sekarang dia. Datang ke gereja, langsung rajin ke gereja, istrinya bertobat, suaminya yang masih main judi. Gak pernah mau ke ibadah. Ini ketemu sudah Shalom bersama dengan istri. Waktu saya datang langsung ngomong begini, kamu balik lagi pegang perusahaan saya. Saya lagi cari orang gak ada urusin perusahaan saya. Saya masih ngomong yang sama. Saya katakan, bos gak bisa bayar saya. Oh iya kamu pendeta sekarang ya. Saya gak mau saingan dengan Tuhan. Dia bilang, saya gak mau saingan dengan Tuhan. Kamu cari orang lain untuk ganti kamu. Saya juga gak akan kasih sembarangan orang sekalipun itu saudaraku yang paling dekat, temanku yang paling dekat. Dia bukan saya bukan dia. Betul? Karena ketika seseorang pilih kita, maka dia percaya kita. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan percaya kita. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Pejamkan mata saudara. Renungkan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat pilihan Tuhan. Dia pilih kita untuk kita pergi menghasilkan buah. Dia pilih kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat kita dipanggil belum tentu dipilih. Hari ini ada calling panggilan Tuhan. Kurang lebih 26 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu, saya dipanggil Tuhan. Dan saya maju ke depan dengan hati yang masih tanda tanya, belum mengerti banyak hal. Tapi saya maju ke depan dengan membuka hati, percaya bahwa setiap panggilan itu ada musimnya. Dan ini adalah musim Tuhan bagi kita, untuk Dia panggil kita. Saya panggil saudara dan saya. Kalau Anda berkata, tempat pekerjaanku adalah mimbar untuk orang melihat buah pertobatan dalam hidupku. Tempat pekerjaanku, rumahku adalah mimbar untuk orang melihat buah roh, buah pelayanan dalam hidupku.
Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.